Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Untuk muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk KD-nya 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kemudian untuk 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu merinci kalimat perintah yang terdapat dalam teks cerita atau lagu. Kemudian untuk tujuan yang kedua, siswa mampu menirukan kalimat perintah dalam cerita atau lagu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama tentang kalimat perintah. Nah, sebenarnya apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu biasanya digunakan untuk menyuruh seseorang. Biasanya kalimat perintah ini bertujuan agar seseorang itu mau melakukan sesuatu. Dan sebaiknya ketika kita menyampaikan kalimat perintah itu tidak boleh memaksa dan harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, bagaimana sih caranya menulis kalimat perintah yang baik? Biasanya untuk kalimat perintah itu ada beberapa ciri-cirinya ya. Yang pertama, biasanya dalam kalimat tersebut ada kata yang berakhiran dengan kata lah atau juga ada yang berakhiran dengan kata kan. Nah, yang paling menonjol dari kalimat perintah ini biasanya disertai dengan tanda seru. Nah, tanda seru ini biasanya ditaruhnya di kalimat yang paling akhir. Jadi kalau sudah ada satu kalimat, nah diakhiri dengan tanda seru jika itu berupa kalimat perintah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama perhatikan percakapan di bawah ini. Kalian juga bisa cek di buku tema kalian masing-masing di halaman 98. Di sini ada percakapan antara Ibu dengan Udin ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini di percakapan antara Udin dan Ibu ada dua kalimat perintah ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, yang pertama dan yang kedua, dua kalimat perintah ini diucapkan semuanya oleh Ibu. Yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, bagilah. Lah ini merupakan imbuhan ya, seperti yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Jadi kalimat perintah itu identik dengan ada kata lah ya. Kemudian juga nih di akhir kalimatnya ada tanda seru. Kemudian yang keduanya, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini juga masih menggunakan imbuhan atau tambahan kata lah dan di akhir kalimatnya ada tanda seru. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan penjelasan dari kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu ya. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Maksud Ibu apa ya kira-kira? Nah, jadi maksud Ibu adalah Ibu menyuruh Udin untuk berbagi bekal dengan teman-temannya. Itu kalimat perintah yang pertama ya. Kedua, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Apa artinya?
Artinya adalah ibu menyuruh Udin untuk tidak lupa membawa pulang kotak bekalnya ya. Jadi dari kalimat perintah itu biasanya punya makna, punya arti ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba melengkapi kalimat perintah ya di sini. Nah, yang pertama, titik-titik sebelum belajar. Kira-kira kalimat apa sih yang cocok, kalimat perintah apa yang cocok untuk melengkapi kalimat rumpang ini? Kita lihat, berdoalah. Nah, jadi karena tadi kita sebelumnya juga belajar ketika kita mengucapkan kalimat perintah itu biasanya menggunakan tambahan kata atau imbuhan lah. Nah, makanya di sini kalau cuma berdoa sebelum belajar itu bukan kalimat perintah ya, kalimat biasa. Tapi ketika kita menambahkan berdoalah sebelum belajar, ini menjadi kalimat perintah. Sekarang kita coba yang kedua, titik-titik sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat yang tepat adalah, nah, buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi kalimat lah ini biasa digunakan memang untuk membuat sebuah kalimat perintah ya. Sekarang silahkan kalian periksa, buka di buku masing-masing halaman 108. Di sini ada berupa teks ya, teks cerita bacaan. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang perintahnya adalah coba dari teks bacaan yang tadi sudah Ibu baca, manakah yang termasuk ke dalam kalimat perintah? Ya, kembali kita ingat tadi ciri-cirinya kalimat perintah apa sih? Yang paling menonjol, terus harus ada apa? Ya. Kita lihat. Oke, yang pertama adalah berhati-hatilah ketika berlari. Di sini kata hatilah, nah ada tambahan lah, dan yang paling menonjol adalah ada tanda seru di akhir kalimatnya. Kemudian, apakah ada lagi kalimat perintah? Ya, yang kedua adalah samakan langkah kalian terlebih dahulu, kemudian ada tanda seru. Nah, ini juga merupakan kalimat perintah. Sekarang kita mau coba lagi ya. Tadi kita sudah mencari contoh kalimat perintah dalam sebuah teks ceritanya, ya. Nah, sekarang kita mau belajar menemukan makna dari kalimat perintah yang ada pada teks ya. Nah, di sini silahkan diperhatikan ada percakapan antara Ale, Uni, dan Eko dan Cici ya. Ale, teman-teman bersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Siap Ale, aku akan menata buku di rak. Aku akan membersihkan meja dan kursi. Aku akan menyapu lantai. Baiklah, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas bersama-sama. Ya, dari percakapan antara mereka berempat ini, manakah yang termasuk ke dalam kalimat perintah? Yang pertama, teman-teman bersihkan kelas sesuai pembagian tugas ya. Di sini ada tanda seru menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Kemudian apakah ada lagi? Ya, yang kedua, ayo kita bersihkan kelas bersama-sama. Diakhiri dengan tanda seru ya. Berarti ini juga merupakan kalimat perintah. Nah, dari dua kalimat perintah ini kira-kira apakah kalian tahu makna dari kalimat perintah ini apa sih? Nih diperhatikan ya, tadi kan kita ada ketemu dua ya kalimat perintahnya. Sekarang kita cari tahu apa sih makna dari kalimat-kalimat perintah yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman ya.
Yang pertama nih, teman-teman bersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Maksudnya apa dari kalimat perintah ini? Oh, ternyata Ale memerintahkan kepada teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas tuh ya. Jadi Ale merintahin teman-temannya nih ya. Kemudian untuk kalimat perintah yang kedua, ayo kita bersihkan kelas bersama-sama. Nah, makna dari kalimat ini adalah Ale juga memerintahkan kepada teman-temannya untuk membersihkan kelas bersama-sama. Jadi bukan si Ale yang mandor ya, tapi maksudnya Ale mengajak ya, tapi dia memerintah tapi mengajak teman-temannya untuk membersihkan kelas bersama-sama. Sekarang kita akan mencoba menuliskan kalimat perintah ya. Nah, biasanya saat upacara itu ada yang namanya pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah ya. Nah, biasanya untuk perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara itu sangat banyak ya. Dan biasanya kita sebagai peserta upacara itu wajib untuk mengikuti perintah dari pemimpin upacara ya. Coba kita ingat-ingat nih, apa saja sih kalimat perintah yang biasa disebutkan diucapkan oleh pemimpin upacara ya. Nih yang pertama ada siap gerak. Nah, ini biasanya ya. Kemudian ada hormat gerak. Nah, ini juga merupakan contoh kalimat perintah. Terus ada lagi biasanya istirahat di tempat gerak. Nah, biasanya ini juga sering diucapkan juga oleh pemimpin upacara ya. Ini adalah 3 contoh kalimat perintah yang biasa diucapkan oleh pemimpin upacara ya saat kita melaksanakan upacara bendera di setiap hari Senin ya. Sekarang kita perhatikan sama-sama ya. Di sini ada sebuah lagu, judulnya Sebelum Kita Makan, ciptaan dari Pak Kasur. Kira-kira apa perintahnya? Nah, perintahnya adalah kita ditugaskan untuk melingkari kalimat pada syair lagu yang menunjukkan perintah. Ayo, kira-kira ada yang tahu yang mana termasuk kalimat perintah? Oke, yang pertama, jangan ada sisa. Nah, biasanya juga kalimat perintah itu ada kalimat bisa juga pakai menggunakan kalimat jangan ya di sini. Terus ada lagi. Oke, yang kedua, makan jangan bersuara. Nah, ini juga termasuk kalimat perintah ya. Jadi kalimat perintah itu tidak hanya identik dengan lah, kan, kemudian ada tanda seru. Ternyata kalau pakai kata jangan itu juga merupakan contoh dari kalimat perintah ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai penggunaan kalimat perintah ya. Semoga murid-murid Ibu semua paham dengan pembelajaran kita hari ini dan yang pastinya bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu penyampaian Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.